Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafar. Untuk melengkapi tugas dari mata kuliah manajemen industri, di sini saya akan mengulas profil dari Bapak B.J. Habibie atau dengan nama asli Profesor Haji Bahrudin Yusuf Habibie, dan juga bagaimana beliau mengambil beberapa keputusan selama menjadi presiden. Pertama, profilnya yang akan saya bahas adalah beliau lahir di Pare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelum beliau menjabat sebagai presiden, beliau juga menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie ini menggantikan Bapak Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Bapak B.J. Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan juga ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. Adapun Bapak B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi, dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo, dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Jogja. Selanjutnya, beberapa kebijakan politik yang telah beliau lakukan selama menjadi presiden adalah memberi kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru sebanyak 48 partai politik. Kemudian membebaskan narapidana politik atau napol seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar Pakpahan, pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Kebijakan politik lainnya adalah mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen, kemudian membentuk 3 undang-undang yang demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 1, 2, dan Undang-Undang Nomor 2, 3, dan 4 tahun 1999 tentang partai politik, pemilu, dan susunan kedudukan MPR atau DPR. Kemudian menetapkan 12 ketetapan MPR, dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban tuntutan reformasi, yaitu seperti TAP MPR nomor 7 MPR 1998, TAP MPR nomor 8, kemudian nomor 12, dan juga nomor 13. Selain itu ada 12 ketetapan MPR, antara lain TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi, kemudian tentang penyelenggaraan negara, tentang pembatasan masa jabatan, tentang penyelenggaraan otonomi daerah, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, hingga yang terakhir adalah TAP MPR tentang pencabutan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Selain bidang ekonomi, beliau juga mempunyai kebijakan. Selain di bidang politik, beliau juga mempunyai kebijakan ekonomi, yakni ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berkisar antara 10.000 hingga 15.000. Terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak, nilai tukar rupiah naik pada level 6.500 per dolar Amerika Serikat. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yakni melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelolaan aset negara. Kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Ada juga mengimplementasikan reformasi ekonomi disyaratkan IMF dan juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang saya ambil di sini adalah di mana dia melakukan referendum Provinsi Timur Timur. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang beliau lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timur Timur yang sekarang adalah Timur Leste. Ia mengajukan hal tersebut yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga
Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timur Timur lepas dari negara Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Adapun referendum bagi rakyat Timur Timur digelar sebanyak 400.046.953 rakyat Timur Timur memberikan suaranya. Dari 438.968 suara yang sah, 78,50% diantaranya menolak opsi otonomi khusus yang artinya mereka memilih memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya, kala itu Bapak Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melepas Timur Timur dari Indonesia. Bukan asal melepaskan begitu saja, tetapi beliau memiliki fakta dan juga alasan yang dinilai cerdas saat itu. Alasan pertama apa? Yakni dengan penduduk sebanyak 700.000 orang, Presiden B.J. Habibie yakin Timur Timur menarik minat dunia, sedangkan saat itu B.J. Habibie mengatakan masih memiliki 210 juta rakyat Indonesia. Jika saat itu ia terus membiarkan tentara asing mengurus Timur Timur, secara implisit mengakui TNI tidak bisa menjalankan tugasnya. Saat itu Australia juga mengirimkan militernya ke Timur Timur. Sadar hal itu akan berakibat buruk bagi stabilitas negara, maka beliau dengan tegas tidak mengambil resiko. Maka beliau sebagai pengganti dari Bapak Soeharto yang mengundurkan diri bertekad menyelesaikan masalah Timur Timur sebelum Presiden keempat RI dipilih. Tujuannya apa? Yaitu supaya Presiden penggantinya bisa fokus melaksanakan dan menyelesaikan masalah-masalah nasional saat itu, yaitu reformasi di segala bidang. Dari sini beliau tidak otoriter ataupun memilih jalan kekerasan atau menggunakan tentara, maka dia hanya memberikan hak kepada warga dari Timur Timur itu untuk memilih jalannya sendiri. Adapun alasan yang kedua adalah beliau menganggap Australia sebagai sahabat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Yang dikatakan beliau adalah, saya yakin bila saya biarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, saya tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tapi juga bila Australia masuk, apapun keputusannya nanti yang kalah akan menyalahkan Australia. Dari sini bisa disimpulkan, visi, misi, dan kepemimpinan Presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang-orang terkaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian kalangan menganggap Habibie adalah apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan B.J. Habibie seperti itu tidak dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokratisnya, B.J. Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-hari pun, B.J. Habibie melakukan perubahan besar yang meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentrisme sektoral antar menteri. Selain itu, jumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan B.J. Habibie dalam menangani masalah bangsa. Untuk mengatasi persoalan ekonomi misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting karena salah satu kelemahan pemerintah saat itu adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.